Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Andika Rima, Dede Ramdhani, saya sendiri dan Sri Prihatini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Bimbingan Kelompok. Yang pertama pengertiannya, menurut Romlah 1989, bimbingan kelompok didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan secara kelompok. Belajar Rumlah 1989, bimbingan kelompok secara umum dilaksanakan di kelas dengan jumlah peserta didik berkisar antara 20-35 orang. Dalam kegiatan bimbingan kelompok, aktivitas yang dilakukan kebanyakan berupa penyampaian informasi yang sesuai dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman diri, adaptasi diri, dan hubungan interpersonal. Kegiatan pemberian informasi di sini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan peserta didik terhadap hal-hal penting yang akan dan sedang mereka alami dalam masa perkembangan. Selain itu, pemberian informasi sendiri juga berperan sebagai fungsi pencegahan supaya peserta didik tidak jatuh ke dalam masalah. Sedangkan menurut Prajitno 1995, bimbingan kelompok diartikan sebagai upaya untuk membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu menjadi besar dan mandiri, semisal kelompok pecinta alam, OSIS, PMR, dan lain-lain. Tujuan bimbingan kelompok. Menurut Bennett, Romlah 1989, yang pertama, bantuan mengadakan orientasi dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya, mempelajari masalah-masalah dalam interaksi interpersonal yang terjadi dalam koloni di lingkungan sekolah yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam cara yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. Mempelajari secara bersama-sama mengenai masalah-masalah tumbuh kembang peserta didik dalam aspek belajar, masalah karir, interaksi sosialnya, dan diri secara pribadi. Bantuan untuk mengelola dan mengembangkan acuan-acuan nilai untuk membuat pilihan-pilihan dalam berbagai bidang kehidupan dan dalam mengembangkan makna filosofi hidupnya. Selanjutnya, menurut Gibson 2011, tujuan dari bimbingan kelompok mengacu pada aktivitas-aktivitas yang berfokus pada penyediaan informasi atau pengalaman lewat aktivitas kelompok secara terencana dan terorganisasi. Selanjutnya ada proses bimbingan kelompok. Yang pertama, mengkontemplasi masalah-masalah yang dihadapi serta bertindak secara kalkulatif. Selanjutnya, menganalisis masalah, belajar untuk menggunakan sumber informasi yang relevan, belajar bersosialisasi dengan individu lainnya, belajar menentukan mana yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan tujuan, serta menentukan rencana-rencana untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kaitan bimbingan individual dengan bimbingan kelompok. Dalam praktek lapangan yang ada antara bimbingan kelompok dengan bimbingan individual, keduanya saling melengkapi. Hal ini dikarenakan masing-masing pendekatan itu sendiri memiliki kelemahan-kelemahan yang membuatnya kurang efektif untuk membantu individu yang membutuhkan. Fungsi bimbingan kelompok. Yang pertama, fungsi pemahaman adalah fungsi BK yang mana menumbuhkan pemahaman bagi peserta didik baik mengenai lingkungannya dan dirinya secara pribadi. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Merupakan fungsi bimbingan konseling yang berupaya mencegah individu agar tidak menemui atau mengalami masalah yang dapat mengganggu perkembangannya. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Ialah fungsi bimbingan konseling yang mana membantu siswa atau peserta didik mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan, yakni fungsi bimbingan konseling dalam hal menjaga perilaku peserta didik yang sudah baik supaya jangan menjadi rusak. Fungsi pengembangan adalah fungsi BK dalam hal pengembangan potensi maupun bakat yang dimiliki siswa. Fungsi penyaluran ialah fungsi BK untuk membantu peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, dan karakteristik pribadi individu.
Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, adalah fungsi BK dalam membentuk peserta didik, menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Selanjutnya, fungsi adaptasi, yaitu fungsi BK untuk membantu staf sekolah untuk mengadaptasi program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan manfaat bimbingan kelompok dari kelompok saya. Yang pertama, manfaat bimbingan kelompok menurut Soekardi Kangen Batri 2010 yang pertama menjadi wadah diskusi antar individu membahas masalah yang dihadapi tiap-tiap anggota kelompok, dan yang kedua memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu isu yang sedang hangat dan perlu untuk didiskusikan, dan yang ketiga menumbuhkan pemahaman dan penerimaan akan kondisi baik itu dari sendiri, orang lain, dan maupun lingkungan. Yang kedua, menurut Winkel dan Sri Hastuti 2006, manfaat bimbingan kelompok diantaranya individu mendapat peluang untuk menjalin kontak sosial dengan individu lain dalam kondusikan suatu topik yang menjadi pembicaraan hangat. Yang kedua, memberikan wawasan kepada siswa-siswinya mengenai suatu fenomena yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyadari dan menentukan langkah yang tepat supaya mereka terhindar dari suatu masalah. Yang keempat, menumbuhkan sikap waspada dan berhati-hati kepada siswa supaya mereka tidak terjatuh dalam masalah. Mengkonstruksikan pemahaman bahwa dengan pertukaran pendapat dengan orang lain dapat memperluas pemahaman mereka terhadap suatu fenomena atau isu. Yang keenam, memberikan cakrawala ke pengetahuan yang lebih luas bagi tiap-tiap individu guna menyusun strategi-strategi untuk mencegah mereka jatuh dalam permasalahan. Menumbuhkan sikap penerimaan akan hidup yang mereka terima. Dan dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dalam setting kelompok adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu konteks layanan yang berbentuk kelompok. Bertujuan untuk meningkatkan keefektifan layanan bimbingan individual. Keberadaan bimbingan yang dilakukan secara kelompok bukan untuk menggantikan layanan bimbingan yang dilakukan secara individual, melainkan untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada pada layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam setting individual. Ya, kurang lebihnya segitu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.